Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari sama-sama kita ucapkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan taufik dan hidayah. Ulah ada dirada gedanya Bandung, gedanya kabisa tidak no. Dalam rangka kehadiri rutinitas kajian dari tasawuf serta gedanya tawajuh dan juga ratib sebaik selawat serta salam mari sama-sama kita kirimkan ke pangkuan alami itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya doa kepada sahabat keluarga, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang kabar keduanya. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian jamaah yang disayangi Allah, maka niba uronyo kita nyebut mengenai dengan nafsu dan setan. Karena dia niba uronyo kuasai Walis dan juga Dukurama, Odi dan juga Bahan dan juga Wahalul dan juga tuku-tuku yang lain, ibu-ibu sekalian jamaah yang disayangi Allah. Maka niba uronyo kita tabut mengenai nafsu dan syaitan yang dikirli Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, melarang ia akan nafsu daripada hawa keinginan kepada selain Allah, maka sungguh surga tempatnya. Hanya oleh diri kita nafsu yang dikuasai oleh hawa keinginan kepada selain Allah, dia tidak dapat masuk surga. Jadi nafsu kita apabila dikuasai oleh selain Allah atau makhluk, yang kita hanya tamang surga. Nafsu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah di antara dua lumbung dan merupakan musuh Isa. Sebagaimana hadis, ada wa'aduwika nafsukan lati baina jan baika. Musuh-musuhmu yaitu adalah di antara dua. Hanya kalau dalam bahasa syar'inya yang kedua lumbung itu berarti baru susu kiri. Tapi kalau di dalam ajaran tasawuf sufi, yang dua lumbung itu adalah tubuh dan nyawa. Apabila kita hanya melihat kepada tubuh, tidak lagi melihat kepada nyawa, kita hanya melihat kepada Allah, maka nafsu kita akan bersih. Karena hanali diri dan hanali lainnya itu dikatakan dua lumbung. Makanya ketika kita hanali berpegang pada diri, hanali berpegang pada yang lain, maka nafsu kita akan bersih. Maka obat nafsu kita akan bersih, maka hanya bisa ditipuli oleh syaitan. Maka nafsu kita akan mendapatkan mutmainah,
Nafsu tadi akan mendapatkan mutmainah, bercahaya dengan cahaya hati. Yang kalau kena nolong cahaya kadek cahaya hati, maka kita perlu belajar ilmu tasawuf. Tarekat dengan tarekat yang benar sampai tingkatan makam fana nafsu. Nah, yang katanya yaitu perlu belajar adalah tasawuf atau tarekat. Nah, tarekat itu dengan jalan yang benar sampai tingkatan makam fana nafsu. Nah, tarekat yang benar itu danyo selalu hudur Allah dalam hati danyo selalu melihat pada diri dan yang lain itu semua bersumber dari Allah. Itu adalah perbuatannya. Yang itu panah lainnya. Kita ananiahnya di dalam wujud Allah. Anani kalon dari diri danyo, anani kalon dari yang lain. Ini yang disebut ananiah. Nafsu tidak dapat dikalahkan dengan ilmu dan amal. Jadi nafsunya hanya bisa dikalahkan dengan ilmu dan amal. Karena nina ilmu amalkan ataupun berzikir dan sebagainya. Yaitu akan tetapi dikalahkan dengan hal dan syuhud. Hal dan syuhud adalah merupakan tarekat dan hakikat. Hal dan syuhud adalah tarekat dan kita mengamalkan akidah sana di samping kita hudur Allah di hadapan diri dan dengan mana ketika dia melakukan akidah dan hukum sana akhlak terlihat itu adalah dari Allah, tidak dari diri, tidak dari lainnya. Karena laginya kita baru bisa mengalahkan siapa. Dari itu perlu bagi kita murabi. Maka perlu bagi kita nyonya yaitu seorang guru mursyid yang dapat menyangkutkan kemauan kita wujud di hadapan Allah. Yang bisa kita nyonya untuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh diri kita agar nafsu ini bisa baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang mencintai Allah dan Rasul. Dari itu perlu diangkat adalah tasawuf. Ketasawufan yaitu kepermukaan agar dapat mengetahui kedudukan Allah sebagai Tuhannya yang disembah, agar kita senantiasa takut kepadanya. Hanya boleh kita menguno ajaran tasawuf supaya terlihat terasa dia kita bakanya baik kesehatan, mantong yang bakanya dan juga kita harus dapat menyaksikan bahwa itu semua bersumber dari Allah dan juga dimiliki olehnya. Maka perlindungan inayah petunjuk untuk kita dapat menyaksikannya. Hanya kalau genyan bodoh, hanya kagejuk petunjuk oleh Allah, kagejuk petunjuk, hilang lainnya anak pandangan. Maka baginya akan diberikan 2 surga. Dan dari kata kalon pak diri dan anani kalon pak yang lainnya di samping dia melakukan perintah menjauhkan larangan, maka 2 surga gitu ya Allah, ketenangan aman dan tenang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya oleh diri kita selalu belajar, yaitu kita usahakan ibadah dan nyobek 2 hati dan nyobek kalon kedih keno, kalon hanya kepada Allah. Kita merasakan kepemilikannya baik pada diri kita dan alamnya hingga hilang, yaitu diri dan alam semesta. Maka dibujuk 2 bawah surga, waliman khafa maqama rabbih jannah. Bagi yang takut kedudukan Tuhannya itu 2 surga yang aman. Yang aman nyaman karena dia bersama Allah di dunia, kenikmatan kebenaran dan bidadari kelak di akhirat. Maka kita takut kepada Allah dengan makna karena terlihat kebesarannya, terlihat keagungannya, terlihat kesuciannya, hingga hilang pandangan danyo
pada diri dan alamnya. Makanya adapun syaitan laknatillah sebagaimana firman Allah, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku janjikan padamu bahwa jangan kamu menyembah dan berteman dengan syaitan, keluarga kampung, negeri dan anak Adam. Sungguhnya syaitan bagimu musuh yang nyata. Maka kita nyonya baik ikut langkah-langkah syaitan. Baik ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan ini diciptakan Allah sebagai musuh kita. Dia senantiasa dapat mengalahkan kita dan menyesatkan kita. Kita karena dapat syaitan menyesatkan kita karena pada syaitan ada dua sifat. Yang pertama yaitu karena pak syaitan ada dua bukti putih. Yang pertama, dia dapat melihat kita. Ini bisa ikalon lain. Digantanya hanya kita kalon ini. Yang kedua, dia masuk ke dalam tubuh kita sampai ke jantung hati. Apalagi tidak ada gencatan senjata siang dan malam untuk memeranginya. Mana gencatan senjatanya, hanya berpikir, beribadah dalam kehidupan dan sehari-hari. Maka untuk mengalahkannya tidak ada jalan lain kecuali dengan paham bahwa tasawuf wahdatul wujud, merasakan keberadaan Allah sebagai wujud istiqadah yang yaitu berdiri sendirinya dan yang lainnya, termasuk diri kita hilang dalam pandangan, karena yang lainnya adalah wujud limpahan, wujud dari wujud. Mana ini kita harus rasakan yang namanya baik ilmu, baik amal, baik tenaga, baik tubuh, baik diri, baik Pak Bob dan sebagainya. Kita harus merasakan bahwa itu semua bersumber dari Allah dan juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hilang milik diri, hingga hilang milik yang lainnya. Yang karena laginya kita takut kepada Allah. Nah, maka syaitannya hanya bisa digoda saja. Hanya bisa digoda pokok karena hanya diri dan hanya naik. Nah, maka syaitan dapat menipu kita selama kita bersama diri kita. Nah, syaitan kita ikut tanyo ketika tanyo mantong bersama tanyo, anak bersama tanyo, mantong nata rasa kekuatan lore, mantong nata rasa kekuatan yang lain, baik dalam segi sifat, baik dalam segi perbuatan dan wujud. Hanya nyemantong na laginya itu bisa dipungut oleh syaitan. Tapi no hanali kalian tak berdadoh, hanya melihat, merasakan pada diri dan alam ini dimiliki oleh Allah, hingga hilang diri kita dan hingga hilang alam semesta. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dikatakan wahdatul wujud. Maka oleh diri kita perlu apabila yang karena pada diri kita yang hanya bisa dipungut oleh syaitan. Nah, bila mana umat hamba Allah baik di pemerintahan ulama, di pesantren kawan di kampus, dan seluruh umat Islam akan dipelihara, akan terpelihara hawa nafsu dan tipu syaitan, maka dia berpegang dengan Allah dalam menjalani kehidupan. Menjunjung tinggi perintah, menjauhkan larangan, enggak kasih sayang. Berarti apabila kita nyobuno kamu memahami baik pada diri tanyo dan yang lainnya tanyo yang muno mandum dimiliki oleh Allah, di samping kita melakukan menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan, maka kehidupan tanyo akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nuku kita nyobek karena tolong menolong. Mana tolong menolong kah, mana di kata timbantungon. Bicara kita untuk tolong Allah lagi tolong Allah. Bagaimana cara tanyo ibadah Allah, ibadah kepada Allah yang diterima oleh Allah. Untuk melaksanakan yang baik, melakukan amal-amal saleh dalam kehidupan bernegara, terutama Indonesia yang kita cintai.
Hanya oleh diri kita perlu belajar ajaran tasawuf, tarekat, yaitu sampai kepada hakikat. Problema umat Islam dalam masyarakat kekufuran. Mana kekufurannya? Bahasa kita dalam masyarakatnya dia mengaku Allahnya Tuhan, dia mengaku Nabi Muhammadnya Nabi, tapi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Maka dia hanya bisa yang laginya yang itu kufur. Mana kufur itu orang-orang yang melakukan maksiat, baik ucapan, baik perbuatan. Alam fasik, hanya orang fasiknya dia selalu dipakai untuk mencari dunia dan juga membicarakan hal dunia, Jadi orang yang fasiknya ketika Haji melakukan kebaikan itu, ibadah dan sebagainya, nyan kon karena kesadaran, nyan karena yaitu kewajiban. Ada oleh diri kita perlu kita belajar. Baik jadi kita fasiknya orang yang cinta dunia, orang fasiknya yang cinta dunia. Maka kehendak Nabi hubbud dunia ra'sul kulli, cinta dunia pangkal daripada kesalahan. Ada kesyirikan. Kesyirikannya selalu kita menduakan Allah. Apabila kita batin kita dikuasai oleh diri kita, oleh anu, oleh inong, oleh pekerjaan, oleh peng, yang adalah yaitu suatu kesalahan, yaitu syirik. Itu adalah syirik. Hanya makanya syirik jali dan syirik api. Syirik jali dikuasai batin kita oleh anu, inong, lako dan sebagainya. Dan syirik api kita dikuasai batin nafsu tanya oleh nafsu tanya lagi ibarat di dan merasakan selain Allah itu dapat memberi bekas dan manfaat seperti ilmu, amal, hal dan syukur. Padahal ilmu, amal dan hal dan syukur itu adalah pemberian Allah dan dimiliki oleh Allah. Ada kemunafikan yang kufur. Mana munafiknya begah lagi hati lagi nyebut lagi, berarti hanya sesuai dengan ucapan dan juga perkataan dengan perbuatannya. Itu dikatakan orang munafik. Sangat banyak terjadi di kampung. Kita pemerintahan, rakyat di negara kita ini semua sumbernya dari pengaruh setan. Hanya sumber jinan adalah oleh sebab pengaruh setan. Jadi oleh diri kita mari sama-sama perang, yaitu hawa nafsu dan syaitan, supaya oleh diri kita jadi hamba Allah yang baik. Ketika kita jadi hamba Allah yang baik, maka hidup udip kita akan diujuk oleh Allah yang lebih baik. Maka oleh diri kita marilah kita berlindung. Makna berlindung dari berlindung dengan Allah apabila kita hanali merasakan, apabila kita hanali melihat pada diri, pada yang lain, hanali memiliki, baik itu perbuatan, baik itu sifat, baik itu Allah itu memiliki segalanya, memiliki semuanya. Yang kaya katakan yang batin dan adanya, yang kita adalah kahana disalih pun dari setan, maka kekenggu berlindungan Allah. Maka karena hanali diri dan hanali lainnya yang ada hanya Allah. Kalau Allahnya setan ini patuh dia. Dan juga oleh diri kita perlu yaitu kita belajar. Kita Nabi Adam yang menipu Hawa, yaitu Siti Adam, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga mereka terlempar daripada dunia yang fana ini dari surga Jannatul Na'im yang bersifat bakar. Kebanyakan mereka atau cucu Adam baik dari ulama, pejabat dan rakyat ditipu oleh syaitan, sehingga kehidupan mereka dalam keadaan sengsara. Hanya tak kita jodino
yaitu dipungut tanya oleh syaitan. Kenapa kon dipungut oleh syaitan? Karena dia masih ada wujud diri. Mana wujud dirinya? Manto merasakan ada diri dalam berbuat. Mantona merasakan ada lainnya dalam berbuat. Maka dibegah oleh ulama sufi wujuduka zambul laka. Berarti wujudmu dosa yang nyata bagimu. Makanya oleh diri kita harus belajar yaitu tarekah sufi. Mana tarekah sufi itu tanya selalu yaitu berpikir, mengingat Allah, melihat pada Allah, tidak bersama diri kita dan lainnya. Adapun hawa nafsu, mencintai dunia, keinginan kepada selain Allah. Hubbu dunia rasul kullu khati'ah. Cinta dunia pangkal daripada kesalahan. Ada nafsu kita dunia tersangkut dengan yang lainnya yang penyebab padanya akan udip sengsara. Makanya oleh diri kita marilah sama-sama taprang nafsu danyo. Berarti wujud dirinya, tubuh dan nyawa. Mana wujud diri baik danyo baik gopnya terlihat itu yang dikatakan wujud diri. Tapi yang bak danyo pemanto yang bak gop pemanto yang dimiliki oleh Allah hanali milik makhluk. Yang mandum milik Allah. Nyawa masanya kita nyawa ada saling dengan sifat. Maka mari sama-sama kita berjuang, sama-sama kita untuk pelajari dalam kehidupan danyo. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dino kaji kita doa. Nah, ibu teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, tadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kurelun kumintanya membacakan jadi tanya cinta ke anu tingkat batas toh di Bandung tanya lama tanya Bandung tanya sayang ke anu ada kuban jadi ingat tanya ke anu. Jadi karena batas ini batanya hadir jadi melebihi. Itu tingkat yang sampai kamu melebihi cinta ke anu. Sebab kadang anu tanya di tanya kan diingat jadi kuban di dalam keadaan kuban dia. Bilang ni dia, kita mengingat kan namanya. Pun nanti masuk cinta, ini kan lebih jangan mandang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mereka nyongkat, yang berani kan kali nyong babu marinya penyuat dia kan. Dengan iya umum kan laki-lakinya betul mau pergi. Cuma ini nanti bagulah. Yang gua pegele nana. Tu ini yang dalam tuki ini anak ada penantinya. Tu dia ada tuki ini anak ada pun anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di lagi gimana cara kita terapkan ilmu hakikat dalam kehidupan kita surau-surau. Baik kita dalam bermuamalah, dalam mencari rezeki, dalam mencari ilmu. Gimana cara terapkan hakikat dalam kehidupan kita surau-surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa yang dikun cinta ke anaknya, yang cinta kepada selain Allah kon muji anu, dan juga kon muji kumato baik lako, baik ino, baik yang lain. Utangkut aja ngoni, utangkut hati aja ngoni. Mana utangkut aja hati ngoni bahwa oleh sebab kelakuan dia ada yang bisa kacau batinnya. Ayo ingat kino, ingat kan, tapi sebatas ingatan, berangkut, sebatas ingatan, mana sebatas ingatan, mai lagi tadi ingat ke punane, hati ingat itu aja, sebatas, yaitu ingatan, tapi berangkut punya. Ini kamu tangkut dan lumayan, maka yang kedua yang enggak cinta kepada Allah, cinta yang dilarang oleh Allah. Makna di tanyo ingatkan bahwa mengenai dengan iman di tadakut, bukan cara iman di bubai, bukan cara ibadah di bubai, bukan cara akhlak di bubai. Maka ketikanya oleh diri kita bahwa berkekalan hati dan enak. Ayo harus kekalan bahwa yang mbak anu kanyo yang mandum bersumber dari Allah. Baik perbuatan di, baik sifat di, baik wujud. Ada yang lagian yang katanya analin takut mana, tapi jadi matang bukti. Siput di tingkah laku dengan dari diri di yang tangkuk mana, yang tangkuk ini jadi perbuatan sifat dan wujud di, dia yang tangkuk mana. Jadi tanya sebatas ingatan tahu anaknya memang anaknya, tapi perbuatan yang bajinya terlihat budi, terlihat membatinnya dan bud Allah bajinya, terlihat dan bud Allah. Kaino lagi aja, kau lagi aja. Lain lagi nanti nama lain daripada itu yang bersumber dari Allah, bersumber dari dan dimiliki oleh Allah dan perbuatan Allah, kan perbuatan dirinya. Yang karena lagi kan saya analis itu, tapi nama tahun itu hubut di, hubut di, yang tadi hubut aja orang, lain yang hai tinggal tahu yang cinta dunia sih. Jadi makanya kanyo ingatkan itu sebatas menang itu kehidupan anak kanyo kanyo pikir kehidupan anak kanyo cikana di tangan Allah Taala. Kanyo yang terpikirkan kanyo pakai bicara iman di buget, ibadah di buget, akhlak di buget dan yang baik inong kanyo lagi nanti yang terpikir ibadah di buget, akhlak di buget, iman di buget. Kayo kaget lebo dan mandung get itu. Kayo kaget dan mandung. Makanya oleh diri kita perlu kita yaitu kita bono ajaran tasawuf sufian. Karena sulit untuk begadang sangkutan. Sulit untuk begadang sangkut. Kecuali daripada binaan seorang murabi. Jino murabi kita kata doi jino. Abu ya. Jadi kalau ucapan aku yang ingin diucapkan, aku kayak yang amalkan dalam kehidupan dan sehari-hari. Hanya yang kenyo manton deh, tidak kenyo manton yakin, kenyo dan nabu di, menangkut. Kayak belajar tasawuf sufiannya keseluruhan. Kemudian, selama kenyo manton deh makhluk, dan kenyo manton kita itu nggak siapa. Pengen teman-teman itu kalau ada buka baik anak baik inong baik lako kita pantau itu nggak yang kedua lumumanya itu yang tubuh dan nyawa kalau le, berarti anak kalau lebut pada diri itu nalik kalau but pak yang lain kalau but pak nyoba kok nyambut apa karena lagi yang kagak yang untuk kesimpulan makai itu tentang penuh. Nah nanti Allah.
paling kurang yo dalam akidah but Allah lahir wa makhluk. Yo anane yang nama Allah. Tahu dengan adik gaduh. Makanya kon mudah untuk bergaduh untuk dunia. Jadi ini makanya sebatas tanya untuk pakak ngon tanya anu mayang anu ini sebatas apakah kan tahu sebatas hanya yang mana hanya yang kedua yaitu mengenai dengan iya hendak dua bulan no hanji mano di lumpur hanji jadi stok hati-hati so hati-hati baik lawak ni nah ni perlu gerak anjir pati inan ucok anjir dengan song inan song na ijalan Padi untuk harian dia. Tapi baik tamu-tamu langan. Baik tamu-tamu langan. Kayak masa di luar ni saya tanya Pak Dun, khususi ni anu yang taraf ni anu yang beda taraf di atas mata khususi. Dipakai ini dia ianya khususi ini taraf di atas ini dah. Untuk khususi bukan le, khususi lah, tapi bukan yang khususi yang ada berbeza. Ini lagi mari ai. Oh. Yang biasa pegang ini dia ini kecuali orang dia kaide dia nak taraf kenanto. Jadi kan ada juga ibu bilang yang Anjir lagi di daripada coknya kan buat itu kutukian tu dia pakai tilang berarti anjir lagi anjir lagi dong boleh le apa dalam kutuki kutuki dalam kutuki dan ilain tanyona tidak pada dia awuna pakai tanyo abon pun buka kali buka ada abon mana abon dia nya pak don dia hanya kamu kucikan i ada kuci kucikan yang dia kecuali tengok aku saya akil ni pagi inya kan nya dia ada yang kali dari dong pagi kan dah tempat saya akil jawang ini kamu saya ai ke mandu bawa mana mungkin lagi nya mana ada tadi lah mana kali ke penciptaan yang Allah? What? Mana nak haji? Hai, nyok inan le persalahan pendapat ada yang mentelahi lagi kan. Nyok kaitan dengan abun je kaji ah. Ini kita nak awal lain. Awal lain dipegang anak dia nampung. Anaknya bagian terakhir aku tu. Yang menongkol bukan dicok lu kon tumo. Kon pasal orang yang kan. Jadi ni cok dalam kulahan ni tumo pasal orang. Oh yang maju. Tapi tengok hanjir Pak. Kadang kini awak di mana-mana je. Oi sabun kena. Kan anak ada minyak. Kadang anak semua kadang di mana-mana. Kadang oi sabun mati mana-mana. Nyan don anak semua. Apa jam beradu mana-mana nyan di video. Tapi yang mana-mana mana? Di main dulu. Kon anak naik mana-mana? Ai anak lagi di mau ai. Cuma kadang si mati semua. Kadang oi sabun kena. Nyan anak semua. Tadi nyoma aku kalau dah ni. Yang tu cok ni budak tu mak yang anak tu 2 bulan je cok itu mak. Mak tu. Ya. Gambar tu.
Makanya iya tanjung pakai kantong ya. Pakai tanjung kudik tanjung. Pakai kan. Pakai lagi dan cuci. Anak tembok ni. Alinya yang kedua untuk terapkan hakikat Pak Didi dan Nyonya, adanya harus yaitu berkekalan dengan ucapan murabi dan ucapan murabi dan kita tegakkan yaitu hukum ilmu hukum ilmu. Berarti hukum ilmunya kita harus sesuaikan hukum ilmu. Baik ucapan danyo, baik perbuatan danyo, baik pergaulan danyo, dan baik danyo saran kape. Anak hakikatnya dia ada bersalahan dengan syariat. Anak bersalahan dengan syariat. Makanya apabila kita melanggar aturan syariat, berarti hakikatnya anak mopok. Makanya harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya baik perbuatan kita, baik sifat kita dalam ngomong. Hanya oleh diri kita perlu kita pahami. Berarti ucapan danyo, bu danyo roro terjaga dengan aturan syariat. Lagi adab-adab apa terjaga. Danyo lagi danyo dadu ngomong tengok mantap danyo baik mantap. Jadi dia pakai adab dengan mau puang ikat. Bu mentong danyo tajak, pak mentong danyo dadu. Dia danyo hana terjaga adab ilmu dan hana bisa diterapkan hakikat. Hana bisa teradapkan hakikat padanya. Betul lewat saja. Makanya bahwa pemaya kebegah-begah oleh guru danyo, tak dengar kan itu dalam kehidupan danyo sehari-hari. Karena nyuka itu hakikat Pak Didi danyo dalam batin danyo hana galau, hana gundah dalam menjalani kehidupan. Hana gundah. Karena apabila kita anak terlanggar peraturan yang dia telah ditetapkan oleh guru danyo, maka danyo kenong dia. Jangan mempok hakikat, jangan mempok dalam hakikat. Danyo tapi tak mengongong syaitan. Dia tak mengongong syaitan. Makna tak mengongong syaitannya bahwa danyo sabi dalam keadaan was-was dalam hidup. Dalam was-was. Pamai lagi bertanya tajak kena tujuan tajak kena tidak tujuan lain yang tujuan tanya untuk yang pertama untuk mendekati diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ilmunya terjaga hakikat itu, pemakaian hakikat itu dalam batin, baik tanya tadu, baik tanya tajak, baik tanya ta'i. Mana hakikat hana apa dia? Hana terpisahkan Allah. Hana terpisahkan Allah dengan pekerjaan dia. Hana terpisahkan Allah dengan pekerjaan dia. Apabila kita juga terpisahkan Allah dengan pekerjaan dia, yang kemulai kita mengongong syaitan. Kemulai mengongong syaitan. Dia selalu menjelek-jelekkan kau. Lalu menjelek-jelek. Ini lagi kita tajak maafia. Ini obat kita ya ngabu ya, umulan budak kita juga tamu kita menjelek-jelekkan, DJ menjelekkan dinyo menjelekkan DJ. Berarti yang tanya tanpa tersadari, tanya oleh sebab tanya pengajian guru kita yaitu pengajian abu ya dan imbah dia hati tanya, murka dia hati tanya. Karena itu yang bubuk yang anak tengok murkanya hati tanya. Agak ada yang benar, kita jelek pengajian. Itu guru kita. Sedangkan guru kita juga ajarkan kita pokoknya. Ada nyoba ada ngomong anak apa, dia buka. Maupun kita ngomong ada pegah, dengan macam-macam ini anak ni. Jadi nyoba kita nyoba jino tajak Pak Abu ya makin utama lagi-lagi tot, bantu pegah-pegah non. Macam begini gitu gajah. Udahnya tunggu azab Allah akan datang padanya.
Yang nak hukum aduk di kadanya menangga tak biaya hidup penyakit. Yang hidup penyakit, tu kabar hidup penyakit ahek dia tu. Hidup penyakit adanya. Akonnya hidup penyakit. Anak kebidak ni dia. Gara-gara dia buk pengajian nama. Anak kebidak ni dia Allah Taala. Betul dia oleh Allah. Makanya hati gara-gara dia buk pengajian nama ya. Tugolong ketegur oleh Allah karena nyo kama tadi nyo. Tadi lu yang menjelek-jelek karena tak buya nyo ketutup tak buya. Itu sakit. Abang sakit anak tu menjak ni apa kajian dengar tanya ni aduh sakit nak mau. Ayo hati awak dia. Ana nyo pengajian nyo kama tadi. Kama tadi makaji baik gara-gara nyo buk pengajian nak buya. Ana buya nyo anak ajarkan katanya untuk menjelek-jelekkan orang. Anak ajarkan katanya untuk putus silaturahmi ngomong. Yang pun dia bab di tanya putus silaturahmi ngomong, akon tanya jelek-jelek kangon, bahwa tanya mantongon diri, mantong tak kalon tanya hebat. Tanya hayu. Kok ada hebat. Abu ya ajarkan tanya lagi nak. Maka di bahasa hati karena imbahnya tu kau dia. Awalnya lagi lu buka betul mak awal itu di tempat kejadian lagi. Di tempat kejadian saya gagal tanya pengajian awia. Dan hawa hati-hati baik inau baik waga. Maka tanya berjuang ada awia untuk melatih diri supaya tanya selalu udip dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pe udip ngono tanya. Ajan usahakan awak tanya baik inau baik waga jaga hukum ilmu. Jaga hukum ilmu. Makna terterapkan hati dan nyono, terterapkan hakikat pak dan nyono melalui tarekat dan syariat yang benar. Melalui tarekat dan syariat yang benar. Maknanya, dan hati kita selalu Allah. Hati kita selalu melihat kepada Allah. Tahir kita selalu melakukan sesuai dengan aturan Allah. Tahu akan hakikat dan bisa terterapkan pada diri batin dia. Mana hakikatnya hanali kalon bak makhluk. Hanali kalon bak makhluk. Kaji terima langsung dari batin dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kali dia untuk terterapkan harus melalui kita kalon bak guru. Kalon bak guru yang pegang dari guru dia pegang dan amalkan. Yang diamalkan oleh guru dan tak amalkan. Yang kan itu tak amalkan. Makanya oleh didik dan nyonya betul-betul hakikat non syariatnya tidak berpisah. Itu hakikat non syariat hanya berpisah. Makanya leu dan antara syariat non hakikatnya mau pisah. Anak tapi ada mau pisah. Makanya nyonya kita nyonya mantau menjelek-jelek kangon. Yang pertanda tanya makna ini tanya mantong ikut nafsu dan siapa. Alan tanya mantong buruk sangka kengon. Tanya mantong mengikuti yaitu nafsu dan siapa. Makanya oleh diri kita belajar yaitu syariat dan hakikat. Syariatnya ilmu dan amal. Mana dia yang diuli Allah yang dikubur yang mentelakan bakti kubur. Hanya yang dilarang dan nasihati itu hanya. Bedanya lanjut buruk-buruk sangka terhadap orang lain. Dan itu adalah suatu kesalahan. Makanya oleh diri kita terapkan dalam diri. Dan lagi nanti, watebut, watetaduk, pak tabuh majelis. Baik, dan yang ngomong, namro. Dan baik tinggal ngomong, dan yang mantam, cik, bitik-bitik. Dan itu dosa besar. Lalu baik dari majelis ilmu, majelis watetaduk, guru dan guru dan menyampaikan ilmu. Dan yang lalai mantap. Itu adalah suatu kesalahan besar. Jadi hanya gebi amompok tepu dia. Karena tujuan dan tidak mononya ingin berubah. Anak ingin bapak sok dia. Dan tujuan tidak mononya ingin berubah. Itu bawa kon dan nyobok tangkap ngon juga leh. Bawa kon dengan anak get ngon di nong leh. Bawa kon dan anak tayang ngon di nong sayang. Yang tujuan dan tidak mono. Apabila yang karena apa dia yang punya bab. Dan mangat gede. Dengan aman damai kehidupan. Bahawa kejuk hakikat Allah Ta'ala, bahawa diterima oleh batin dia yang terjadi
Pak Ajo baik Pak Gop yang bersumber dari Allah dan dimiliki ya. Baru terima dia kita. Yo hana manton tu nafsu punya. Manton diri tubuh dan nyawa. Manton tu dua lamu. Itu maknanya oleh diri kita maka hingga kita jodoh hana bisa kita melakukan. Yang kita lakukannya hanya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita terapkan syariat, kita terapkan hakikat batanya melalui tarekat dan syariat yang benar. Nah, anak itu. Nah, anak itu. Yang itu perlu kita pahami. Hanya kalau dengan ilmu dan adab dengan guru harus tak pakai, adab dengan kedua ibu bapa harus tak pakai, adab dengan tetangga, adab masyarakat, adab tanya jamaah. Mana tanya jamaahnya kalau di dalam ajaran tasawuf sufi, tanya jamaahnya satu ibu, satu ayah keluarga. Maka saling nasihati bukan saling menjelek-jelekkan. Saling nasihati bukan saling menjelek-jelekkan. Kalau saling menjelek-jelekkan, tidak yang paham ajaran tasawuf sufian. Makanya oleh diri kita marilah sama-sama untuk kita pelajari, kita amalkan hakikatnya. Karena hakikat syariatnya hanya bersalahan abaikannya dia kui puno dalam ajaran tauhid tasawuf, yaitu hakikat dan syariat. Nah, hakikat dan syariat yuk amalkan kedua-duanya. Syariat ilmu dikatakan karena ilmu yuk amalkan ilmu. Hakikat hal dan syuhud supaya oleh diri kita selalu merasakan keberadaan Allah. Jadi tidak ada dan alam. Nah, ngaji batinnya melihat pada Allah, zahirnya melakukan perintah jauh ke larangan. Nah, dalam ajaran itu punya lengkap tipe GU pelajari dan amalkan. Nah, cuma aja yang bisa untuk sampaikan. Mungkin yaitu yang lain wajib ditanya supaya oleh diri kita harus paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tuan lu mekal angure. Kapau tiblah hana lagu lom. Ya Allah nabi rezeki lu ni. Kapau tiblah hana rezeki lom. Nampak di banjir dia. Kita kedua lomba motor pulang balik Bandar Aceh. Umur lu nabu kalau lebih 70. Kiban lomba motor hana takut grup teh. Hana takut ke laut, hana takut Bandar Aceh dia tak motor. Hana lomba Allah Taala mandu. Engkau kendak Allah hana pulun betul tak takut kau Allah belu yang kiban. Kira lain. Berarti oleh diri kita nyonya kita melaki itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakinya adalah untuk merendahkan diri dan terhadap Allah. Kita melakinya mengat dalam pengakuan dan sebagai hamba. Maka dia melaki itu kita melaki. Hal yang kedua, waktu kita oleh tidur dorong, itu nunggu katuka, tapi banyak, anak tak bekas pakaian tapi, nanti nonton di lomba, tu nonton mata, ada pula gini, ada pula gini, karena kesimpulan di janji tajono, anak takut, anak biasa. Biasa, hanya ke Allah kedaki jantonnya, tapi hanya takkan secara kasar. Hanya takkan secara kasar termasuk pada tombol. Jadi kalau majino bakto lo hawak malam, ada yang aduk naubi. Hanya anak tidak ada lagi itu, mati kabi lo ya. Hanya Allah kagak kedaki, mutibah dan mutibah. Jadi kon secara kasar, tapi secara kasar. Majino anak takut abu dah anak. Majino kok lo takut dah, lo nak umpama tu anak ni. Itu lagi kemudian tak bertawakal Allah ni. Menjaga kehendak Allah.
Kita berarti cara aja buat cara ada pegang. Cara ada apa? Buat cara ada pegang. Berarti Pak kejadian dan dia tombong untuk banyak. Hanya secara cari ini jika dalam kondisi unduha. Itu karena pegang mah menurut kondisi biasanya menurut kondisi. Tadi menurut cara ada pegang secara kesombongan termasuk sombong yang penuhnya. Abadi di yang lainnya makanya perlu kita pahami dalam kehidupan. Pokok tanya mononya guna berubah, guna ingin berubah, Karena apabila iman dan juga baik, ibadah dan juga baik, akhlak dan juga baik, dan insya Allah dan pandu baik dalam hidup, pandu mungkin. Lagi kepegain orang kejuk ketenangan. Aman dalam menjalani kehidupan. Anak ini susah. Dia dekat-dekat kanyonya dapat perhitungan bahwa baik ino hadir dan berarti dalam ibadah tapi dalam ibadah untuk mendekati Allah Subhanahu. Tapi janji Allah apabila kita iman dan yoga, ibadah dan yoga, akhlak dan yoga, dia akan membantu dia. Yang bantu dia oleh Allah. Makanya boleh mono hakikat tu betul-betul. Makanya tanya hari kalau bersumbernya dari makhluk baik diberikan makanan, hidup minuman dan sebagainya. Nah hari melihat membatin tujuannya dari selain Allah. Dan nyata mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh diri kita perlu kita belajar, berlatih diri supaya kita jadi Allah yang baik. Mungkin yang lain. Ibu. Masalah nazar anak tergantung buat semayang. Masalah nazar anak tergantung buat semayang. Ada namakan nazar. Walaupun naik semayang, anak semayang, nah wajib boleh. Nazar munajat, nah bergantung untuk semayang. Ada nama kali berangkat, wajib boleh. Wajib boleh. Karena menazarnya sunat, boleh wajib. Paham? Itu karena anak semayang nak boleh nazar ini. Anak jauh naik semayang, bukan naik semayang wajib boleh. Lalu nasa kode gue tentang amal.
Jadi dalam Al-Quran Allah kala juga Subhanahu bertuan dalam surah Al-Mulk artinya Ia yang menciptakan hidup dan mati supaya menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalnya. Dalam konteks ini konteks tentang sedia payung sebelum hujan. Tanya kalau meninggal tak boleh amal supaya amalnya bisa dibantu tanya ketika kita berada dalam kubur dan saat kita di rojaman kelak. Jadi tak boleh amal. Tapi tanya hanadik bersangkut dengan amal dan kiban solusi di ure. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji untuk secara akidah kita yang putih kanyo, yang mati kanyo adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tunjuk kewajiban bagi dia melakukan amal. Apabila dia melakukan amal baik, itu akan baik ya Allah. Apabila dia melakukan amal jelek, dia akan hidup jelek. Ya Allah. Makanya itu hak Allah. Dan hak Allah. Hanya melakukan amal itu bukanlah karena dijanjikan oleh Allah. Hanya melakukan amal itu karena yang menugaskan, yang perintah untuk melakukan amal adalah Allah. Hanya melakukan amal itu karena katakan bahwa hanya diciptakan oleh Allah. Yang juga katanya yang punya itu adalah Allah. Lagi dan mukmin. Jadi Allah apabila kita melakukan baik akan hidup baik. Apabila kita melakukan jelek akan hidup jelek. Dan hak Allah hanya melakukan amal bukan karena janji kita mana. Hanya melakukan amal karena perintahnya antara kita sadar bahwa yang tak ada yaitu bersumber dari Allah dan yang bagaimana milik Allah. Hanya melakukannya karena perintah Allah. Paham kan? Jadi lagi yang hukum. Dia hak Allah pun hak. Ada ibarat anu dengan ayah. Noyong anu pada pulang nona doa. Dua kali. Yo anu pada anak patuh dan cinta kepada ayah. Jadi karena tidak sudah betul anak gari. Dan anak yang anak patuh, anak cinta pada ayah. Dan anak itu gari, anak itu bukan. Jadi yang dapat itu bahwa papan dikubur. Karena yang memerintahkan yaitu ayah itu. Maka karena disadar yang baik di yang dua bagian ini adalah ayah. Berarti masalah janji yang dijanjikan ayahnya anak ayah pun hak. Paham kan? Lagi lihat tadi. Tadi kali lagi hak Allah tak ubud. Hak Allah tak ubud ini. Esok tu haknya. Hak Allah itu sendiri kena pakai kondel. Itu pakai anak hak itu. Hak itu melunaskan hak itu Allah. Kesadaran yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu karena yang Pak Kedai mengandung tersebut dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disampaikan. Karena adalah kebapaan yaitu perbedaan dalam pengajarannya untuk berhukum supaya kepada bahan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pengkajian ya. Bawakon bahan kon ajak lah nasi dukut dengo-dengo bawa lagi. Jadi perbedaan ni tentang ilmu yang kepada Abu Jino. Jadi selama bahan dengo selama ini 4 perbedaan. Jadi
dalam tahapan-tahapan ilmu yang pada diri dan nyawa masing-masingnya pada dasarnya berbagai macam ilmu yang kita tekuni bersama, termasuk saya sendiri. Namun di saat ketika bermursyid pada Abuya dengan kajian tauhid tasawufnya, saya mampu menempatkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dan mutamahlum ilmu haji tentang cara mendekatkan diri pada Allah lebih fokus saya bahwa antara nafsu dan pikiran kita kita pisahkan dalam artian di saat ketika saya menghadap Allah, jadi dia hanali dengan rasa dengan nafsu baik maupun yang kita lakukan di lingkungan bermasyarakat. Jadi hanali lagi dalam contoh perkuliahan ataupun pertemuan. Jadi hana bernafsu dengan tinggi itu yang kada kekurangan seolah-olah memang dari tanyo. Nah, orang jikon dia dengan buat hana tajak. Bahwa terlihat orang yang bahwa saya mampu walaupun mampu nikah lama. Nikah itu segera itu yang inisiatif untuk bahwa terlihatnya pada dalam satu forum bahwa memang hebat itu diakui oleh makhluk ji. Jadi hanya membacut sangkutan aja terhadap Allah. Nah, maka dengan pengkajian tauhid tasawufnya lagi bentuk restart ulang. Jadi adanya kalimah ilmu-ilmu yang kita perolehnya bahwa dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari orang-orang yang nak kuliah dosen S1 S3 ya kan. Orang yang kau terlihat TKD dosen S3 kan punyanya dari luar negeri ya. Jadi dia kan ke bawah itu. Nyepu dah minta acara apa yang penjara apa yang kepegahan nak kalah begitu pokoknya. Ya orangnya mencari kesalahan kau. Nah kita lihat bahwa saya muncul di dalam forum ada berarti itu mengaji kalau dosennya. Dia ditanya untuk dinilai, yang harapnya nilai berbeda dengan tauhid tasawufnya. Hanya perlu dia muncul di antara forumnya aja maka lagi berlagu-lagu. Bisa ketika adanya bermusyidnya ada sopanan. Jadi bisa ketika apa yang disampaikan walaupun hanya habis demong bacur tapi menghargai itu lebih baik. Nah, nantinya mereka boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti alhamdulillah karena ilmunya tanya maharap hanya maharap hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Maka karena kita maharap hanya kepada Allah, yang lainnya hanya kita berhajat pada kita. Yang lainnya berhajat pada dia. Contoh lagi cerita pula nilai kan nilai ground. Karena hidup di Allah Taala itu contoh dari Abuya hanya maharap pada selain itu. Yang harapnya kepada bahwa umatnya bisa dekat dengan Allah, bisa umatnya bisa dapat beribadah kepada Allah, bisa berakhlak dengan Allah. Jadi orang-orang yang karena yaitu iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, akhlak kepada Allah, maka selain Allah berhajat pada Allah. Berhajat pada Allah. Contoh lagi Abuya buat di agamanya laki kok berhajat lagi orang adil mengikut adil lah laki kok yang permata intan yaitu yang dari Minangkabau laki berhajat tadi makna tadi oleh ditanya tak usahakan nali kemauan kepada selain Allah. Maka apabila kita nali kemauan kepada selain Allah, maka selain Allahnya akan tidak ada mana kemauan tidak kemauan lain. Dia ingin mendekati Allah, beribadah kepada Allah, akhlak dengan Allah, berkasih sayang antara sesama makhluk Allah. Tidak akan kerjanya akan hidup keluar Allah.
datang ke doanya. Datang ke doanya. Jadi oleh diri kita ni. Oleh diri kita ni. Bukan gelatih dia Abuya, gelatih dia Abuya. Jadi kalau dia awak yang todong Abuya, nak pungutnya nak tidak bulan. Tapi iaitu masalah kemuliaan daripada makhluk Allah itu dapat. Kenapa lagi namanya? Nah inilah yang perlu kita pahami. Kalau tanya mau kon orangnya berhajat kepada selain Allah. Memang dia ibadah sih, tapi hajat itu kepada selain Allah. Lagi belum ada ibadahnya, lu ibadah, lu tidak mononya, lu faedah. Tapi kau berhajat kepada selain Allah, maka selain Allah itu ada di budaknya. Dia tanya kembang ibadah, kembang ini. Bang anak ini kan dia kembang ini karena dia berhajat kepada selain Allah. Kalau yang nak ini kan hina. Tapi nyonya hana, dia tak mononya tujuannya ingin dekat Allah, ingin beribadah kepada Allah. Hanya jadi makanya oleh diri nyonya kau mudah dia itu hadapi dalam menjalani kehidupan. Kau mudah ada dalam menjalani kehidupan. Karena hanya tak mono ajaran Tuhan tasawuf. Lagi bawa kon, mana ada depu kan? Adab dengan Allah, anak mumpung, adab dengan guru, adab dengan adab dengan roh, ada tu. Tapi kita ada yang mengharap selain Allah dari pahala Allah belum. Kita dengan adab Allah anak. Padahal ada Allah tak ubud dia tu. Si adabnya anak. Jadi hamba-hamba lu tu yang melakukan kebaikan, kalau tu kebaikan. Kenang kalon ni, ada kalon bak mana? Ada kalon bak mana? Ada yang menikahkan mana? Ada yang bak perkara juga ada mana? Yang patuh karena mana? Kau karena janji kau nyamun orang. Jadi lagi kan bau kena, ayu bau kena jadi hamba Allah yang baik. Sebaiknya sampaikan. Itu perbedaan antara syariat, hakikat dan hakikat. Perbedaan antara syariat, hakikat dan hakikat untuk mendapatkan makrifat yang baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata kehormatan kepada guru kami, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata-kata hormatan kedua kepada seluruh ibu dan ayah yang hadir di Pak Rono, mengikuti rutinitas mengajar rutin setiap hari Selasa beserta dengan tawajuh di pesantren Sabilur Rasyad. Semoga dananya selalu istiqamah dalam pelajari mengamalkan ajaran yang sangat mulia yang adalah ajaran hakikat dan makrifat di bawah bimbingan mursyid dan bersama Abuya dan bersama. Semoga Abuya beserta dengan seluruh keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah, selalu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang bahwa syariat, tarikat, hakikat dan juga makrifat. Syariat adalah ilmu dan amal. Maka kalina ilmu dan amalkan. Ilmu yang dibahas masalah akidah, hukum syara dan juga tentang tasawuf. Maka akidahnya adalah keyakinan kepada Allah, Rasulullah, sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, dan juga sifat Nabi yang wajib, yang mustahil, harus, tentang janji-janji Allah. Nudan yoget kubut, get balah, nudan get kubut, nudan get balah. Hidupnya yung berumpuk, hanagetnya akhirat juga dengan berumpuk hanaget.
Dan juga yang kedua masalah hukum syarak. Syaraknya mengenal sah, batal, halal, haram, dan juga makruh, mubah, syarat, sunat, dan wajib, dan rukun. Masalah bersuci dia tanya oleh Kak Ibu Nur, dan juga masalah sembahyang, masalah yang lain jakut, dan juga tentang pernikahan, juga tentang muamalah dalam sehari-hari. Dan pembahasannya adalah dalam fikih. Maka yang kedua tasawuf tentang nafsu, sifat-sifat nafsu yang gap dan juga yang nakit. Maka yang buruknya dah hilangkan. Berarti apabila yang buruknya bisa dah hilangkan baik zahir maupun batin, maka diri tanya akan mendapat nafsu mutmainah, nafsu yang ketenang, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuan dari mengono ilmu syariatnya untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan dalam kehidupan. Maka yang kedua masalah ilmu tarikatnya yang bikin tasawuf, berarti siddiqun tawajuh ilallah, tidak hanya setiap saat di samping dananya sesuai dengan hukum, di hati dananya selalu kerlingan kepada Allah Taala. Tidak hanya pupuk ibadah gerak dari Allah, dan ajak kerja yang gerak dari Allah, dan pupuk ya akan jauh ya Allah sebulan yang gerak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dananya kata rasa laginya, maka ada yang ke hati dananya tenang, hanya ragu kepada Allah, karena meyakini bahawa segala sesuatu yang terjadi pada alam semestanya itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dua bohnya komponen yang dua boh syariat dan juga tarikat, bisa dan amalkan dengan sebaik-baiknya, melatih dalam sehari-hari, wadengan kelahir makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wadengan makrifatnya wadengan ketanya get akhlak, hablum minallah wa hablum minan nas. Get hubungan tanya dengan Allah, get juga hubungan tanya dengan makhluk Allah. Karena tanya melihat pada makhluk Allahnya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, baik dengan urun jahil, urun bodoh, urun taat, urun maksiat. Jika hanya melihat dia, melihat dan hanya kepada Allah Taala. Termasuk menyodanya kamu mengamalkan, menyodanya kamu kok ilmu makrifatnya, orang yang tegur tanya, baik tegur mengenai kesalahan, baik tegur mengenai kebaikan, tanya kerasanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia ditegur mengenai kesalahan, jika terima kasih kepada orang yang menegur dan nyokanannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ditegur melalui kebaikan, kita juga berterima kasih kepada orangnya. Maka mengangkat dan menyokong Allah ini hakikatnya. Berarti di segala bidang mangat, baik rumah tangga, dalam masyarakat, ini memang mangat karena bakal hanya melihat makhluk, melihat Allah Taala. Maka ada ajit dan Bandungnya bumpuk ilmu hakikat makrifat. Dan juga tujuan dan ajak buatnya yang ke yang boleh. Ajak buat tip malam tip urung, karena tujuan lain. Tujuan tanya adalah bumpuk ilmu makrifat pada Allah Taala. Karena modal tanya modal hidupnya, apabila tanya ikut Nabi Muhammad SAW, tapi modal tanya hidupnya adalah ma'rifatullah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berkat uraiannya Abuya dengan bimbingan beliau berdua, jadi tanya mengumpul ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Karena dengan ilmu hakikat ma'rifat, insya-Allah tanya pasti selamat baik dunia maupun akhirat. Makanya yang bisa saya sampaikan dan juga ada pertanyaan. Saboh Pak Gure, salah luduan. Salah jamunnya, kojinya. Salah hotel lonjak Pak pesantren, banyak buat di Serambi Aceh, ngongon, doa. Maka salah hajat, maka oi. Itu lek ngolun. Karena maka mau doa masalah jodoh, kalun begah ngolun. Lun menyokon tungku hampir kawin. Ada pakon. Menyokon tungku dan kalam kang walaupun yang kujak buat rep, anda bisa amalkan dalam sehari-hari. Pakai kerja lek ngolun. Kah ada menyokam kawin mudume mengkawin mudungku, ada mengkawin kah ringo peh rapai bak rumah enggak. Tapi lo nak tengok le udahnya. Aduh. Tak koi kak ikut kak idanan. Dua lo nak tengok ni. Maki bancara tak pegahnya. Karena kalau lanjut no kepada ton kamu belum ton. Aduh gino tengok. Karena dia kak oinya kalimat gitu kan. Maka bukan solusi yang tanya Pak Gure karena maka oinya wajib boleh sunat. Solusi dia ingin tanya supaya itu bisa dapatlah sama-sama.
Pertanyaan yang bisa disampaikan, letak kekurangan dan kesilapan yang akan disempurnakan oleh Buddha tadi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah nadar itu nadarnya sunan, di boleh wajib balik pegang tadi bahwa muka awinyan sunan, tadi boleh wajib. Nah, makanya waktu kita nadarnya antara uang nadar dan uang nadar, kaji nadar lo dengan naik nadar lo. Untuk asadi nadar ro re no pamai danyo dan nadar ro apakah kau jadi dan wajib boleh ini kau hanya wajib boleh ini yang tak boleh yang menadarnya tak boleh yang menadar yang menadarnya yang boleh hanya kesepakatan aja kesepakatan itu ada bakat jadi tunani jut mutu itu tunggu tengok teh apa iya berarti terpakat ini tapi nyonya ada dosa ada yang lagi cerita buno ada dosa ada yang kau langsung kurang dan melalui mulai ini juga mulai ini yang langsung kayak dasarnya kuyu segerakan kau dikuatnya karena kau dari diri deh kalau mulai nah ada dosa itu nanya terus dari mulai nanti bide dalam awalnya mulai nanti bedanya anak tabok yaitu dosa asma'nya makanya dan natarnya segera boleh jadi tunda makanya oleh dirinya lagi awak ini waktu waktu belajar kebiso belajar ke ganu jadi guna kesepakatan karena kesepakatan ada untuk memberatkan hubungan belajarnya lagi awal ini awak itu belajar nadar sekitar haji di pejabat ini mau sih yang nggak ada kuliah di pejabat aku lagi karena ada dosa dan hajat yang boleh asma'nya yaitu jawabannya makanya oleh diri danyo yaitu perlu kita pahami bahwa antara syariatnya tarekat hakikat dan ma'rifat syariatnya adalah ilmu dan amal ilmu yang dimaksudkan mengenai dengan akidah hukum syara dan juga akhlak. Akidah keyakinan terhadap Allah dan Rasul, sifat keduanya wajib dan yang mustahil dan yang harus, dan juga perkataan Allah perkataan Rasul. Apabila dia melakukan kebaikan akan diberikan kebaikan. Apabila dia melakukan kejahatan akan hidup kesulitan baik dunia maupun akhirat. Yaitu kalau bahasa danyo surga neraka. Kalau kita tuku danyo janto yang liu janto yang gelarang danyo mono hukum syara. Namanya hukum syaratnya kalau yang wajib hukum anak wajib, kalau yang haram hukum anak haram. Mana wajib yang dari hukum yaitu mupahlah dan tinggal berdosa. Kalau bahasa danyo tak bubuk manfaat dan tinggal tak bubut ketika kedua mutara dan juga yang haram dan tinggalkan manfaat jadi dia lakukan mutara jadi kita pada tui yang wajib yang haram yang sunat mana sunat tak bubut pahala dan tinggal yang berdosa makruh dan tinggal pahala dan lakukan anak berdosa. Jadi kalau lagi ini dia rupa baik di segi ucapan danyo, buk danyo, pergaulan danyo, cara danyo berpakaian, cara danyo bergaul,
Hanya kita harus dihiasi dengan hukum syara. Nah, kuku guna haji hantu supaya kelakuan kita sehari-hari sesuai dengan perintah. Nah, sesuai dengan anjuran Allah Ta'ala. Jadi kita sesuai dengan anjuran Allah Ta'ala Rasul, kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat. Dan juga akhlak, kita harus tahu sesuatu yang nagot daya nagot sebagai ujung ya kabur iri yaitu riba maksud dan kena katanya anak katanya itu yang anak katanya mantong ujung merasa memiliki oleh katanya ria berarti segala sesuatu itu tak makhluk takabur dan selalu melihat kelebihan dan kekurangan orang. Dan dia itu iri, kalau anak senang bak ngondel. Yang penyakit nafsu, kalau dengki, kalau yang emak yang bak ngong, kalau yang itu bergaduh. Ini adalah ada dengki, kalau yang bergaduh, riba waham, waham lagi. Olehnya sama anak mata cukup dalam hidup dan cinta dunia bekas berita. Dan yang lagi dan kita harus tertupu wajib terpinah bagi mereka. Karena penyakit yang diharapkan oleh Allah, yona penyakit dan baktanyo yang kita akan anak terima amal kita. Yang lagi kita tulis, lagi hati lagi buat lagi dah bakon lagi no, tapi nak niat itu lagi ni, itu lagi ni kan boleh. Dah jadi kita ni malas. Le penyakit nafsu yang boleh kita pahami oleh orang amalkan. Alang kita ni ikut nafsu yang ni lagi sabar. Kita lebih pegang-pegang dengan yang penting yang tak bubuknya ni yang diu oleh Allah, yang tak bubuknya ni yang diu oleh Rasul, yang tak bubuknya ni yang diu oleh guru dan walaupun dihina, walaupun dicaci. Itu dekat tak kubur. Itu yang diudah Allah, itu yang diudah Rasul. Walaupun kita kubur belanja, walaupun kita dihambat-hambat perjalanan kayak perjuangan dia legok ya nabi. Ayo nabi sabar dalam lagu. Kalian diri kita yaitu tawadhu, kita selalu rendah dengan Allah dan dengan makhluk Allah. Tahan disakiti, tahan ditakdir. Oleh kita tawakal. Maka ilmu yang lagi nanti keamalkan dalam kehidupan. Ilmu yang lagi nanti keamalkan dalam kehidupan. Makna amal itu guna katanya, gulahi katanya. Di samping katanya mengamalkan ilmu itu, katanya hudur Allah lah mati ini. Mana ini? Katanya ketika katanya melakukan amal kebaikan yang buruk, katanya melihat itu adalah pemberian Allah. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya tahdir kita sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul, dan juga hati kita selalu berada di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Itu tarekat hudur hati hanya kepada Allah, tidak kepada diri dan lainnya. Dan baru akan mendapatkan hakikat. Hakikat itu hanya merasakan ada perbuatan baik pada diri, baik pada yang lain. Yang ada hanya perbuatan Allah, sifat dan wujud Allah. Juga panah diri kita dan lainnya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baru lahir ma'rifah. Ma'rifah itu ma'rifah itu yang hanya Allah. Allah itu sendirinya mengadakannya di atas dirinya itu sendiri. Maka yang dimaksud oleh Nabi al-ma'rifatu rasulullah. Modal penyembuh adalah Allah. Anonyo kita bisa terlakukan dalam kehidupan dan sehari-hari. Dan insya Allah, alhamdulillah, anonyo jadi hamba Allah yang baik. Anonyo kita bisa terapkan pada diri kita, dan kita juga jadi hamba Allah yang baik. Kita jadi pengikut Abu yang benar. Jadi pengikut Abu yang benar. Maka selain Allah itu berhajat pada orang-orang tersebut. Makanya oleh diri kita marilah sama-sama kita budayakan supaya oleh diri kita
ditunggak oleh nafsu tanyo, baik ditunggak oleh Kan. makanya yang boleh untuk sampaikan, dino kaji itu mati.